Itu tentang teologi sekularisme. Kita akan masuk bagian yang ketiga, teologi pembebasan. Teologi pembebasan sebenarnya lahir kisaran tahun 60-an. Di mana latar belakangi ya para kaum liberal, di mana mulai bosan menggeluti tentang intelektual dari pembela ateisme kaum modernisme. Artinya begini Bapak Ibu, teologi pembebasan ini sebenarnya lahirnya itu sebagai kritik terhadap penganut paham teologi liberal yang selalu sibuk memperbincangkan, memperdebatkan, mendiskusikan tentang keberadaan Allah. Disitulah lahirnya teologi pembebasan. Jadi teologi pembebasan ini mulai memikirkan ya bagaimana teologi itu harus bisa menjawab tantangan manusia baik dari sudut sosial, baik dari sudut ekonomi, dan juga dari sudut politik. Itu salah satu yang menggagas lahirnya teologi pembebasan. Memang pada zaman itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konsep kapitalisme yang mana lebih menekankan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menekan biaya sekecil-kecilnya sedang muncul di barat pada waktu itu pola pikir itu. Itulah yang menjadi salah satu penggagas lahirnya teologi pembebasan. Jadi teologi pembebasan banyak menarik pengaruh gereja Katolik Roma pada saat itu. Maka dapat dipastikan teologi pembebasan ini dipelopori oleh beberapa tokoh gerakan teologi Katolik, khususnya di Amerika Latin. Setelah teologi pembebasan ini lahir di Amerika Latin, lalu berkembang Bapak Ibu di beberapa negara di Asia dan Afrika. Dan juga semakin masif muncul di negara-negara lain. Nah, sedikit latar belakang tentang sejarah lahirnya teologi pembebasan. Tokoh pencetus dari teologi pembebasan ini adalah Gustavo. Dia lahir di Lima, Peru, tahun 1928. Dia ini sebenarnya keturunan dari India, Amerika Latin. Memang beliau ini lahir dari kalangan orang miskin atau orang tertindas. Itu latar belakang dari Gustavo sendiri. Kemiskinan yang dialami oleh keluarga daripada Gustavo ini tidak menyulutkan semangat dia untuk belajar sampai mendapat gelar PhD dalam bidang teologi dari salah satu universitas ternama lain di Prancis. Dan akhirnya dia ditabiskan menjadi imam di gereja Katolik Roma pada waktu itu. Dan ditempatkan di Amerika Latin. Tugas pelayanannya. Karena pelayanannya beliau diawali dengan melayani jemaat-jemaat miskin. Khususnya di kota Lima. Sambil dia mengajar teologi serta ilmu-ilmu sosial di Universitas Katolik di kota Lima sendiri. Nah, suatu saja dipindahkan ke kota pelayanan yang baru, yaitu di Peru. Lagi-lagi di kota ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
dia lagi-lagi berjumpa dengan jemaat yang super miskin. Melihat realitas jemaat yang penuh hidup di dalam kemelaratan dan bahkan juga kemiskinan dan kesusahan tersebut, Bapak Ibu. Mulai dia berpikir ulang. Pelajaran-pelajaran teologi yang dia dalami waktu dia kuliah rasanya tidak relevan. Tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat miskin pada saat waktu dia melayani di Peru. Berdasarkan pengalaman empiris itulah, Bapak Ibu, Gustavo mulai berpikir dan bergumul bagaimana menemukan konsep teologi baru yang relevan dan bahkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat miskin pada waktu itu. Memang harus diakui bahwa Gustavo dipengaruhi oleh paham Marxisme di dalam mengembangkan teologi pembebasan yang sedang dia gumuli saat itu. Dia banyak membaca buku-buku yang ditulis oleh penganut paham Marxisme. Marxisme itu paham komunis ya, Bapak Ibu ya. Jadi dapat dipastikan konsep teologi pembebasan yang dicetuskan oleh Gustavo ini sedikit dipengaruhi oleh paham Marxisme atau paham komunisme sebenarnya. Walaupun memang dia tetap tidak meyakini paham komunis, enggak. Tetapi dia hanya mengambil pemikiran Marxisme untuk menopang ya paham teologi pembebasan yang sedang dia kembangkan. Dan menurut catatan Bapak Ibu, sampai pada akhir hidupnya, sebenarnya beliau ini tetap menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki kehidupan rohani yang cukup dalam. Tetapi harus diakui, konsep teologi pembebasannya itu sedikit dipengaruhi oleh paham Marxisme atau paham komunisme. Yang mana kita tahu paham Marxisme atau komunisme itu kan lebih banyak mengedepankan tentang bagaimana manusia bisa mensejahterakan dirinya sendiri dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan tangannya sendiri. Salah satu konsep paham Marxisme itu adalah homo hominidibus. Manusia diperbolehkan memangsa sesama manusia yang lain. Itu adalah salah satu paham Marxisme atau komunisme. Dan itu kan berbahaya. Dan bertentangan dengan Alkitab. Karena kenapa? Paham itu kan melegalkan. Boleh menghabisi sesama manusia yang lain, yang penting saya bisa hidup. Kan itu bertentangan dengan Alkitab, khususnya yang menyangkut masalah tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang bertentangan dengan, itu paham Marxisme atau paham komunisme yang bertentangan dengan Alkitab, yang saya pikir ini juga melatar belakangi paham teologi daripada yang dianut oleh Gustavo sendiri. Nah, mari kita lebih lanjut. Lalu apa yang dimaksud dengan teologi pembebasan? Teologi pembebasan itu adalah satu pemikiran teologis yang muncul di Amerika Latin dan di beberapa negara dunia ketiga, seperti di Asia dan Afrika. Teologi pembebasan ini memang sangat direspon, ya, sangat diminati, ya, di negara-negara Asia dan Afrika. Mengapa? Karena pada zaman itu, Bapak Ibu, negara-negara Asia atau juga negara-negara Afrika khususnya, itu rata-rata negara-negara yang miskin. Bahkan sampai hari ini kita melihat gejolak demi gejolak silih berganti di negara Afrika karena begitu luar biasanya terjadi kemiskinan di negara ini. Kalau Bapak Ibu menonton berita, ya, negara Afrika juga saat ini sedang berkecamuk karena terjadi kemiskinan yang luar biasa. Ya. Teologi pembebasan memberikan pendekatan yang baru, juga radikal dalam hal berteologi.
Ya, dalam hal menjawab kebutuhan masyarakat. Di mana teologi pembebasan ini mengacu pada pengalaman kaum miskin tadi di Amerika Latin. Ya, teologi pembebasan berusaha memperjuangkan supaya masyarakat yang miskin merdeka, bebas, keluar dari kemiskinannya. Salah satu cara yang mereka tawarkan adalah untuk mengubah kemiskinan itu perlu dihadirkan Allah di dalam mengubah kemiskinan masyarakat itu. Itu yang ditawarkan oleh penganut teologi pembebasan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teologi pembebasan dirumuskan sebagai upaya untuk merealisasikan bagaimana pengajaran Alkitab harus sampai membebaskan manusia itu dari kemiskinan. Itu intinya sebenarnya. Jadi Alkitab itu tidak hanya bicara tentang kehidupan di sorga yang nan jauh. Tapi Alkitab itu juga harus bicara masalah tentang kehidupan di masa ini. Alkitab itu juga harus berusaha menjawab perut manusia. Itu kira-kira yang ditawarkan oleh penganut teologi pembebasan, Bapak. Saya kalau sepintas kita melihat pemahaman ini sebenarnya oke-oke saja sebenarnya. Tidak ada masalah. Karena memang Tuhan juga tidak hanya bicara tentang masalah surga waktu dia hidup di dunia. Tapi Tuhan juga bicara masalah tentang kehidupan perut manusia. Contohnya apa? Waktu Tuhan berhadapan dengan 5.000 orang. Yang notabene mereka itu adalah orang-orang yang lapar. Tuhan juga menjawab kebutuhan perut mereka dengan cara apa? Tuhan berikan mereka makan dan minum. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif Alkitab, Alkitab tidak hanya bicara tentang surga. Alkitab juga bicara tentang kehidupan kita di dunia ini. Teologi pembebasan memberikan fokus dan perhatian bagaimana mengubah kemiskinan untuk mendatangkan kesejahteraan. Bagaimana mengubah penderitaan untuk mendatangkan sukacita. Teologi pembebasan memotivasi masyarakat, memotivasi jemaat untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan. Mari kita lihat lebih jauh ciri-ciri utama pengajaran teologi pembebasan. Yang di sini nanti kita akan menemukan ada beberapa hal memang yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang pertama, orientasi daripada teologi pembebasan itu adalah tadi kaum tertindas. Maka pengajaran dan khotbah yang selalu didengung-dengungkan di tengah-tengah jemaat pada saat itu Bapak Ibu, selalu bertemakan tentang pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari kemelaratan, pembebasan dari kesukaran, pembebasan dari penderitaan. Oke. Untuk ini belum terlalu ada masalah. Artinya masih oke-oke sebenarnya. Kita lihat ciri kedua. Ciri yang kedua adalah menjawab situasi konkret masyarakat masa kini. Artinya, bagaimana kita percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi masyarakat yang menindas kaum miskin. Mereka mengatakan Allah orang Kristen harus Allah yang terlibat secara konkret dan nyata untuk membebaskan kaum tertindas saat ini. Bahkan jika perlu memakai cara-cara kekerasan. Mulai muncul masalah di ciri yang kedua. Masalahnya di mana? Teologi pembebasan menghalalkan, memperbolehkan melakukan cara kekerasan apapun supaya terbebas dari kemiskinan. Contoh konkretnya kira-kira Bapak Ibu apa? Merampok rumah orang lain. Karena alasan saya tidak punya uang, karena alasan saya tidak bisa berikan makan istri dan anak diperbolehkan dalam paham teologi pembebasan. Ini yang bermasalah mulai muncul. Korupsi untuk membantu orang miskin, untuk membantu orang susah.
dalam konsep teologi pembebasan diperbolehkan. Dan ini yang bertentangan dengan firman Tuhan kan Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, apakah konsep dan pemahaman ini ada dalam pikiran orang-orang sebagian orang Kristen? Ada. Ada. Maka muncul istilah apa? Bapak Ibu, nggak apa-apa, berbohong juga boleh kok. Untuk kebaikan. Kan gitu. Paham ini kan begitu kencang sekali. Di dalam pemikiran oknum-oknum pendeta, hamba-hamba Tuhan, udah tahu istrinya masih hidup, suaminya masih hidup. Tapi apa? Diberikan doa restu, bahkan diberkati pula dengan istri baru. Kan ini salah satu konsepnya teologi pembebasan kan Bapak Ibu. Karena alasan ketidakcocokan dengan pasangannya, maka diperbolehkan dia untuk menikah dengan suami baru, istri baru. Diberkati pula. Berarti artinya apa? Ini pendeta berarti dia penganut teologi pembebasan itu. Gereja yang melegalkan, bahkan yang memberkati pernikahan-pernikahan yang notabene masih hidup pasangannya hanya karena ada konflik. Berarti dia penganut teologi pembebasan sebenarnya. Nah, jadi paham ini ada di dalam pikiran jemaat-jemaat Kristen, di dalam pikiran sebagian-sebagian, di dalam pemikiran sebagian hamba-hamba Tuhan ada loh Bapak. Yang seringkali saya pakai istilah apa? Pola berpikir pragmatis. Ya. Teologi pembebasan memang banyak mengkritik paham teologi barat yang lebih cenderung menghasilkan pemikiran-pemikiran teori-teori yang idealis. Tetapi penganut teologi pembebasan menganggap nol praktek. Mereka bosan menghadapi pemahaman-pemahaman teologi seperti ini. Maka itu yang menjadi salah satu penyebab lahir dan suburnya teologi pembebasan. Mereka mengatakan, komitmen utama teologi masa kini seharusnya bukan pada pembelajaran teori, tetapi pada pengalaman. Bukan hanya sekedar pada keyakinan, tetapi harus turun pada aksi nyata. Jadi singkatnya, teologi pembebasan mau mengatakan sebenarnya, kita itu jangan hanya sekedar puas paham, puas memahami, menguasai semua isi Alkitab, tetapi nol praktek iman. Sebenarnya kalau dari sudut itu kita lihat kritik itu positif kan Bapak Ibu, bagus. Artinya mereka mau mengatakan, kalau pemahaman kita tentang Alkitab begitu banyak, harusnya sebanyak itu juga praktek hidup yang kita lakukan. Itu kira-kira maksudnya. Jadi mereka ini lebih banyak menekankan tentang iman yang hidup sebenarnya. Jadi mereka bilang, keyakinan yang benar kepada Tuhan, itu harus dinyatakan dalam tindakan dan perbuatan. Jadi memang ada sisi-sisi yang positif. Ada sisi-sisi yang benar kok sebenarnya dari paham teologi pembebasan ini. Ada sebenarnya. Cuman kan kita harus konsisten. Ya, artinya apa? Kalau ada sisi-sisi negatifnya, kalau ada sisi-sisi salahnya, kan kita harus katakan bahwa ini ada salah. Lalu apa tinjauan Alkitab terhadap teologi pembebasan? Mengacu kepada kisah di dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan menuntun bangsa Israel dari Mesir keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan membuktikan waktu bangsa Israel itu lapar dan haus, Tuhan selalu serta-merta menjawab kebutuhan mereka dengan berikan mereka makan dan minum kan Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Tuhan itu tetap peduli kok dalam memenuhi kebutuhan jasmani manusia. Artinya Tuhan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan untuk kita masuk surga, enggak Bapak Ibu. Kebutuhan perut juga Tuhan penuhi kok. Makanya Tuhan berkati usaha bisnis pekerjaan kita kan Bapak Ibu.
Jadi kesalahan besar kalau teologi pembebasan menganggap Tuhan hanya mengurus kebutuhan surgawi manusia, tapi tidak sibuk mengurus kebutuhan jasmani manusia. Itu salah. Dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 55. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 55. Yang dikatakan di sana. Allah melimpahkan berkatnya juga kepada orang-orang miskin, orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang tidak punya baju dan tidak punya pakaian. Hal ini menjelaskan. Alkitab cukup memberikan jawaban yang komprehensif juga. Bagaimana Allah peduli juga untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum orang yang susah. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 dan juga Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2. Kita melihat dengan jelas di sana Yesus menyatakan kasih kuasanya membebaskan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh, mencelikkan mata orang yang buta. Mereka-mereka itu kan orang-orang miskin kan Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Tidak benar juga teologi pembebasan yang selalu mengatakan Alkitab atau Allah hanya sibuk mengurus tentang kebutuhan surga. Salah. PL dan PB banyak memberikan contoh real. Bagaimana Allah peduli, bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah menjawab kebutuhan. Orang yang miskin juga. Bukan hanya orang yang kaya. Ada kecenderungan teologi pembebasan itu menganggap Bapak Ibu, hanya orang-orang yang miskin secara materi lah yang layak masuk surga. Ada kecenderungan paham mereka. Dan pemahaman itu kan salah. Syarat masuknya kita ke surga kan bukan karena kemiskinan kita secara materi. Bukan juga karena kayanya kita secara materi baru kita masuk surga, kan enggak Bapak Ibu. Tapi pertobatan kita kepada Kristus lah yang menjadi jalan kita masuk surga. Nah, paham teologi pembebasan. Ada tendensi, ada kecenderungan ajaran mereka. Hanya orang yang miskin secara materi yang boleh masuk surga. Kan keliru paham ini. Alkitab kita jelas. Mau yang miskin, mau yang melarat, mau yang kaya raya. Kalau dia tidak bertobat, neraka jawaban. Neraka tempat mereka. Masih ingat Bapak Ibu kisah si anak muda yang kaya raya kan? Ditolak Tuhan tuh tidak masuk surga. Walaupun dia kaya raya. Mengapa? Karena dia tidak bertobat. Nah, itu yang perlu kita luruskan dari paham teologi pembebasan. Nah, kalau kita melihat kelemahan-kelemahan lain daripada teologi pembebasan ini, memang mereka terlalu banyak menekankan ayat-ayat Alkitab yang bernuansa tentang pembebasan dan menerapkan konsep ini ke dalam masyarakat. Jadi harusnya semua isi Alkitab dari PL dan PB itu harus kita ajarkan, kita harus kembangkan secara objektif Bapak Ibu. Tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh. Karena kenapa? Kejadian dan PL semuanya itu adalah firman Tuhan kan. Kesalahan tengah teologi pembebasan. Mereka senang hanya mengambil satu ayat, mencomot satu ayat yang berhubungan dengan kepentingan mereka. Itu tidak. Kelemahan yang kedua, penggagas lahirnya teologi pembebasan ini terlalu fokus kepada terlalu terfokus pada budaya Amerika Latin. Yang notabene memang secara ekonomi mereka sangat miskin pada masa itu. Itu dijadikan menjadi titik tolak teologi mereka. Itu kan tidak boleh. Titik tolak kita dalam berteologi
dalam menyampaikan firman, dalam menyampaikan pengajaran, itu harus firman Tuhan, Bapak Ibu. Bukan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Bukan, tapi harus Alkitab. Kenapa tidak boleh dasar pengajaran kita itu pada keadaan kita, pada situasi yang kita hadapi? Karena itu kan sifatnya relatif, sifatnya pribadi itu. Bisa berubah-ubah. Saya yakin Amerika Latin hari ini tidak semuanya lagi masyarakatnya miskin kan. Artinya apa? Terjadi perubahan, terjadi perkembangan. Nah, kalau dijadikan Amerika Latin menjadi patokan, menjadi standar ajaran firman Tuhan bagi seluruh kehidupan manusia, akan muncul masalah. Masalahnya apa? Ajaran itu menjadi relatif. Karena kenapa? Standar yang dipakai itu kan sudah berubah. Yang ketiga kelemahannya, terlalu mengkonfrontasikan perjuangan kelas ekonomi dan ideologi yang berbeda dengan iman Kristen. Artinya begini Bapak Ibu, teologi pembebasan hanya fokus tentang mengubah kemiskinan secara jasmani, tapi tidak menuntun jemaat, tidak menuntun masyarakatnya ya untuk bertobat kepada Kristus. Itu yang jadi masalah dari teologi pembebasan ini. Jadi saya melihat sebenarnya teologi pembebasan ini hanya semacam ideologi saja, paham saja sebenarnya ini. Tidak bisa dikategorikan sebagai ajaran teologis, tidak bisa. Tapi hanya sebagai paham saja. Ya, dari pengaruh Marxisme. Dasar Alkitab yang dipakai penganut teologi pembebasan seringkali ditafsirkan dengan cara yang salah. Mereka mengambil ayat-ayat firman Tuhan hanya untuk menjawab kebutuhan mereka saat itu. Padahal firman Tuhan itu kan Bapak Ibu tidak boleh hanya kita pakai untuk menjawab kebutuhan kita saat ini. Tapi firman Tuhan itu menjawab kebutuhan kita hari ini, esok, seterusnya, dan juga sampai dengan kehidupan kita di surga. Nah, cilakanya teologi pembebasan hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya terbebas dari kemelaratannya, terbebas dari kemiskinannya, tapi tidak menuntun orang terbebas dari dosanya supaya masuk surga. Itu yang jadi persoalan. Jadi memang teologi pembebasan seringkali Bapak Ibu, konsep pemahaman pengajarannya atau dasar teologianya tidak selalu sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun mereka suka comot-comot ayat Alkitab, tapi itu hanya menjadi alat saja untuk melegalkan ajaran-ajarannya. Nah, kita akan lihat koreksi Alkitab terhadap teologi pembebasan. Yang pertama, teologi pembebasan mengatakan bahwa Tuhan pilih kasih, salah total. Artinya teologi pembebasan menganggap Tuhan itu tidak mengasihi orang miskin. Salah. Justru Tuhan sangat peduli dan membela orang-orang tertindas, orang-orang miskin. Makanya Alkitab juga banyak menjelaskan ya pentingnya apa? Mengasihi orang yang susah. Bukan hanya mengasihi orang yang kaya kan Bapak Ibu. Makanya Alkitab juga banyak menjelaskan pentingnya keadilan sosial. Alkitab juga banyak menjelaskan jangan menghina, jangan menindas orang miskin kan begitu kan Bapak Ibu. Seperti di dalam Matius, kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri dan kasihilah ya sesama manusia seperti dirimu sendiri kan Bapak Ibu, itu jelas itu. Teologi pembebasan terlalu mendewa-dewakan orang miskin. Seolah-olah hanya orang miskinlah yang layak masuk surga. Ya, orang kaya enggak. Salah kan pemahaman ini. Kalau kita melihat dalam realitasnya, selama Yesus 33 tahun hidup di bumi, Yesus banyak berjumpa. Bahkan Yesus lebih banyak hidup bersama dengan orang-orang miskin loh Bapak Ibu. Ya. Tapi di sisi lain, Yesus juga mau bergaul dengan orang kaya. Salah satu contohnya misalkan seperti Sakeus.
Ya, jadi artinya apa? Yesus tidak hanya peduli kepada orang kaya, kepada semua orang. Nah, masalah keselamatan. Jelas, keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup kekal di surga itu standarnya, ukurannya, bukan karena kemiskinan secara materi. Bukan karena kaya secara materi. Tapi karena pertobatan. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu dengan paham teologi kebebasan yang selalu menekankan ya kemiskinan itu bisa menjamin orang masuk surga. Harus diantisipasi paham itu. Nah, kalau dikatakan oleh teologi pembebasan, Injil Kristus ditujukan kepada orang-orang miskin. Ini harus diklarifikasi. Arti kata miskin itu memiliki dua arti dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ada miskin secara materi, tapi ada miskin secara rohani. Masih ingat kan Bapak Ibu, khotbah Tuhan Yesus di bukit? Salah satu istilahnya adalah berbahagialah. Ya, orang yang miskin di hadapan Allah karena engkau yang memiliki surga. Artinya apa itu? Orang yang haus akan firman Tuhan. Orang yang haus akan kehadiran Tuhan. Waktu mereka bertobat kepada Kristus, mereka punya kehidupan di surga. Nah, ini harusnya dipahami. Jadi jangan disalah tafsirkan itu miskin secara materi, bukan. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan setiap orang miskin pasti diselamatkan, nggak ada itu, kecuali kalau bertobat. Ya, tapi bagi orang yang bertobat, Tuhan kasih garansi dan kepastian pasti masuk surga itu. Jadi kesalahan besar kalau teologi pembebasan mengajarkan ya kemiskinan itu syarat untuk masuk surga. Ya, itu koreksi terhadap dengan teologi pembebasan. Kiranya melalui apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu mendapatkan pemahaman yang baru, wawasan yang baru, tapi sekaligus ini menjaga pengajaran kita, khotbah kita, dan juga menolong jemaat-jemaat yang kita layani. Tuhan Yesus memberkati.